Oke, selamat datang, selamat pagi, selamat bertemu kembali bersama saya, channel Dr. Bitmap. Apa kabar rekan-rekan semua di pagi yang cerah dan sejuk hari ini? Kita akan melanjutkan materi yang kelima dari tutorial Google Form. Yang memang di materi pertama kita sudah mengenalkan tentang pembuatan folder ya di Google Drive serta pengenalan Google Form. Yang kedua, cara memberikan header, warna tema, warna belakang, dan juga cara merubah font. Yang ketiga, pengenalan menu-menu soal yang ada di Google Form, baik itu skala linear, kemudian kisi pilihan ganda, lalu peta kota centang, drop down, dan sebagainya. Sudah dijelaskan di materi yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah pengenalan 10 add-on terbaik pada Google Form. Jadi teman-teman nanti bisa berkreasi dari add-on yang sudah saya share di materi yang keempat. Pada materi yang kelima ini kita akan memanggil data secara otomatis di responsive. Sehingga ketika nanti teman-teman menginput data, kemudian ingin menghitung jumlahnya dari hasil tryout, maka bisa otomatis terpanggil sendiri. Nah, itu bagaimana caranya? Akan saya bahas di materi yang kelima. Jangan lupa untuk diklik tombol like, kemudian tombol subscribe, dan diaktifkan loncengnya. Gitu. Jika belum, saya hitung sampai 3. 1, 2, dan 3. Terima kasih buat kalian yang sudah senantiasa mengikuti channel Dr. Bitmap. Baik rekan-rekan sekalian, di awal kita sudah membuat tampilan Google Form ya, seperti ini, latihan ulangan kelas gitu. Kemudian ini saya juga sudah, ini pernah saya bahas ya, cara memasukkan X kuadrat dengan cara diketik, bukan dijadikan bentuk gambar. Kemudian juga termasuk menulis CH2COOH. Baik, bagi teman-teman yang mungkin lupa, ini saya akan mengulangi. Kalau ingin memasukkan rumus-rumus matematika X kuadrat, teman-teman tinggal buka di Word, kemudian di insert simbol, dimasukkan simbolnya, dicari pangkat kuadrat kedua di simbolnya, nanti tinggal dipaste saja di Google Formnya. Itu sangat mudah, jadi tidak perlu menggunakan gambar gitu. Kita lanjut. Rekan-rekan sekalian, ketika teman-teman mengisi ini kemudian meng-share kepada siswa, maka ini tampilannya. Maka ketika mereka sudah mengisi ini, kita ingin mengetahui berapa nilainya gitu. Kan biasanya teman-teman itu mengerjakan sampai dengan ini ya, sampai dengan kolom form responses ya. Nah, setelah ini maka kita buat sheet yang kedua. Sheet yang kedua, kalau saya menyebutnya dengan nama sheet master. Sheet master ini buat nanti menarik beberapa dokumen yang kita inginkan. Misalkan saja, saya ingin menarik kolom dari A sampai dengan kolom E, itu biar nanti kita bisa langsung menghitung berapa benar dan berapa salah. Jadi tidak usah dipaste. Caranya gimana? Nah, kita dengan menggunakan rumus filter gitu. Jadi rumus filter ini kita akan memfilter data-data kolom dari kolom A 1 sampai dengan E. Kenapa E? Karena di kolom form responses ini, di sheet responses, ini sampai dengan kolom yang E. Ketika sampai dengan kolom yang H, berarti teman-teman nulisnya sampai dengan kolom H. Begitupun dipanggil lagi jika kolom A-nya A1, kolom A1 tidak sama dengan 0, maka dia akan langsung terotomatis masuk gitu. Nah, sebagai contoh, kita ingin buktikan, misalkan ini formnya, kita tulis namanya Bejo, misalkan Bejo. Contoh, di sini belum ada nama Bejo ya. Bejo, kemudian dia kelas 7 SMP. Kita berikut, nah kita ingin berapa sih nilai ini gitu. Kita masukin aja yang ini nomor A, kemudian yang nomor 2 adalah asam. Kita kirim.
Nah, masuk nggak? Nah, langsung masuk gitu. Jadi otomatis kita tidak perlu menghitung benar salahnya lagi gitu. Jadi kita filter, lalu bagaimana menghitung setelahnya? Nah, ketika master awal kita sama dengan yang E, sampai dengan kolom di sini. Ya, sampai dengan kolom E. Nah, kemudian nomor 1 dan 2 ini adalah baris jumlah soal. Berapa soalnya? Kalau saya buat soal hanya 2, 1 dan 2. Jadi otomatis teman-teman tinggal dibuat rumusnya saja. Rumusnya adalah kolom D3. D3 adalah kolom jawaban siswa nomor 1. Jika kita pakai if, jika D3, jawaban D3 itu sama dengan jawaban D2, D2 itu adalah kunci jawaban, maka dia bernilai 1. Jika berbeda, maka bernilai 0. Berarti di kolom di sini, si Abdul ini salah jawabannya. Yang benar siapa? Fatimah, jawabannya adalah sama. Begitupun yang soal nomor 2. Jika kolom E2, E3 sama dengan E2, maka bernilai 1. Jangan lupa, di kolom E2 dikasih dolar. Fungsi dolar ketika teman-teman menarik ke bawah, maka tidak akan berubah itu rumusnya. Lalu bagaimana dengan jumlah benar? Nah, jumlah benar tinggal kita masukkan rumus CONIF. Kita hitung dari nomor 1 dan nomor 2 itu yang bernilai 1 berapa. Kalau salah tinggal dibuat CONIF yang nilainya 0. Lalu nilai gimana? Untuk nilai, teman-teman tinggal kalikan berapa poin yang ingin diberikan dari setiap nilai benar gitu. Nah, dari sini maka teman-teman ketika sudah, nanti teman-teman tinggal, karena kan buatnya 1 ya, ketika sudah jadi 1 baris, tinggal teman-teman tarik saja, dan tarik sebanyak-banyak yang teman-teman inginkan. Jika ada 100, ya tarik sampai 100, otomatis akan menarik secara sendiri gitu. Baik teman-teman, ini di pertemuan kita yang berikutnya gitu. Pertemuan kita, sebentar saya lihat dulu. Pertemuan kita yang ke materi Google Form yang seri kelima. Insya Allah kita masih ada 3 seri lagi ya, 3 seri materi lagi. Mudah-mudahan materi yang kelima ini, cara memanggil data otomatis responsis, bisa membuat teman-teman semakin berkreasi. Jangan lupa sebelum dilanjut ke materi berikutnya, diklik tombol like, tombol subscribe, dan juga aktifkan loncengnya. Selamat berjumpa kembali di dalam materi saya berikutnya. Jika teman-teman suka, silakan share ke teman-teman yang lain, sehingga manfaat yang teman-teman dapatkan bisa juga didapatkan oleh rekan-rekan yang lain. Saya bertemu kembali dalam channel Dr. Bitmap.